sehingga kita bisa melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Kemudian yang kedua, saya menyusun beberapa pertanyaan yang nantinya saya ajukan kepada coaching. Dan yang ketiga, saya mencari beberapa sumber referensi yang bisa saya pelajari sehingga nantinya saya bisa menjadi coach yang baik untuk coach saya. Baik, Ibu. Jadi Ibu di sini melaksanakan persiapan ya. Kemudian kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching? Iya, untuk kompetensi coaching itu kan ada yang pertama, bagaimana seorang coach itu menjadi pendengar aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga bisa mengeksplor apa yang menjadi permasalahan si coach tersebut dan bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana seorang coach itu memberdayakan coachingnya. Baik, di sini ada catatan 3 untuk ingin membangun sana mendengar aktif, kemudian pertanyaan terbuka, yang berbobot, kemudian memberdayakan coach. Kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu fokus untuk dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya fokuskan untuk saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu bisa mengeksplor apa yang menjadi permasalahan dari si coach, sehingga coach bisa nantinya menemukan solusi dari permasalahan. Apa sih indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan? Iya, indikator tercapaian yang ingin saya tingkatkan itu adalah bagaimana coach saya merasa terfasilitasi oleh coach dalam mengutarakan permasalahannya, dan yang terpenting adalah dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, jadi indikator berdasarkannya yaitu ketika coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu, saya minta izin untuk duduk di sini dalam proses coachingnya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Pak Indra. Mudah-mudahan saja kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ada masalah dalam yang saya pikirkan akhir-akhir ini. Ada masalah yang sedang Bapak pikirkan. Boleh saya tahu Pak apa nih permasalahan yang sedang Bapak pikirkan? Minggu depan kelas-kelas saya mengadakan supervisi dan saya merasa takut dan cemas, takutnya tidak berjalan dengan lancar. Ya, berarti ada ketakutan tersendiri ya Pak ya, takut pembelajarannya tidak berjalan dengan lancar. Jadi dari permasalahan itu kira-kira apa nih tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini Pak? Saya ingin supaya saya mendapatkan solusi dari masalah saya tersebut, dan juga pembelajaran yang akan saya laksanakan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya. Iya, agar pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Iya, baik sekali ya Pak ya. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang lancar sesuai dengan harapan Pak Pandi tentunya, kira-kira apa nih Pak kemampuan yang Bapak miliki sehingga tujuan Bapak dalam memberikan pembelajaran yang lancar itu dapat tercapai? Kemampuan yang saya miliki itu yang pertama dari diri saya sendiri. Saya akan menyiapkan komponen-komponen pembelajaran yang akan saya terapkan. Tapi saya masih bermasalah pada media pembelajaran yang relevan tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan tersebut. Iya, berarti baik sekali ya Pak. Kemampuan itu yang paling penting itu adalah mulai dari diri sendiri ya Pak ya. Kalau Bapak Pandi menilai diri Bapak saat ini ya Pak ya, kalau misalnya kita pakai dari skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira Bapak sekarang sedang berada di skala berapa untuk dapat mencapai tujuan Bapak? Kalau menurut saya itu masih di skala 6, belum ke 7, ke 8, dan mudah-mudahan nanti bisa. Oke, ya mudah-mudahan ya Pak. Ya. Dari skala 6 mencapai skala 9 tentunya perlu perjuangan ya Pak ya. Kira-kira apa nih kekuatan yang Bapak Pandi miliki untuk dapat mencapai posisi 9 tersebut? Kekuatan yang
saya ingin milih itu pertama itu dari diri saya ingin berbenah, ingin belajar. Dengan belajar itu saya bisa agar pembelajaran saya itu berkembang terus dan media pembelajaran saya itu sesuai dengan pembelajaran pada waktu supervisi tersebut. Iya, baik sekali ya Pak ya. Jadi mulai berbenah dari mulai diri sendiri ya. Saya rasa itu adalah cara yang paling efektif sekali ya Pak ya. Kira-kira dari berbenah diri untuk meningkatkan kompetensi Bapak itu, kira-kira apa nih peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil? Kemungkinan yang saya bisa ambil itu mudah-mudahan kita akan berdoa agar pembelajaran yang akan saya adakan minggu depan itu berjalan dengan lancar pertama seperti itu, dan kebutuhan yang murid saya itu terpenuhi semuanya seperti itu. Ya, dengan terpenuhinya semua kebutuhan murid berarti Bapak sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik tentunya ya Pak ya. Ya, dalam memenuhi kebutuhan murid nih Pak, dalam pembelajaran pastinya Pak Pandi dalam aksinya itu memenuhi hambatan-hambatan ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi hambatan atau gangguan Pak Pandi dalam mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi hambatan itu karena kebutuhan murid saya itu beragam-agam. Ada yang senang belajar sambil bermain, ada yang sesuai dengan kinestetik, ada yang dari audio aja dia sudah bisa, dan ada yang dari gambar saja dia bisa. Dia harus keadaan mental seperti itu. Jadi hambatan itu harus saya latih gitu. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan hambatannya di sini adalah gaya belajar yang berbeda-beda ya Pak ya. Iya, benar sekali. Jadi karena banyaknya siswa pastinya gaya belajarnya berbeda-beda ya Pak ya. Jadi dari hambatan gaya belajar yang berbeda-beda tersebut, kira-kira apa nih Pak solusi untuk menangani hal tersebut? Solusinya yang pertama itu saya harus memetakan kebutuhan siswa tersebut. Dari gaya belajarnya ada yang audio, ada yang dari visual, ada yang dari kinestetik. Saya harus mempunyai data tersebut dengan cara mengobservasi mereka, melihat tingkah lakunya sih terutama. Dan mungkin saya bisa bertanya pada teman guru yang sebelumnya mengajar di kelas itu. Ya, langkah yang tepat dan baik sekali ya Pak, dengan cara observasi, kemudian dengan cara menanyakan bagaimana riwayat anak tersebut, jadi Bapak bisa mengetahui gaya belajar anak tersebut. Ya, bagus sekali ya Pak. Kalau misalnya kita berbicara tentang rencana aksi nyata nih Pak ya, kira-kira apa nih rencana Pak Pande ke depannya dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana aksi yang pertama adalah saya akan merancang sebuah PP tentang PP pembelajaran, karena berbeda-beda gaya belajarnya. Saya ingin merangkai itu pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya mencari referensi di internet bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, dan mungkin saya akan bertanya kepada teman yang sudah pernah mencoba atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, rencana yang sudah sangat terstruktur sekali ya Pak ya. Pertama, merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Pak Pandi juga bertanya ya, atau mencari referensi ya Pak ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari rencana yang sudah Pak Pandi sebutkan tadi, kira-kira yang mana nih Pak yang menjadi prioritas Bapak? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat itu, karena rekan sejawat saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin menanyakan pengalamannya, kekurangan kelebihan serta hambatan sih sebenarnya. Ya, saya laksanakan di kelas itu siap lah saya gitu. Iya. Jadi itu ya untuk prioritasnya. Kira-kira apa nih Pak strateginya? Adakah strategi khusus Bapak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Strateginya kalau saya pikirkan itu mungkin saya menggunakan media yang relevan dengan pembelajaran pada waktu itu tentang tema itu.
tentang keadaan siswa. Saya dengan gaya belajar yang berbeda beraneka ragam itu, saya kondisikan media pembelajaran saya. Mungkin saya bisa katakan PowerPoint untuk yang senang melihat visual. Terus kalau yang senang ke kinestetik itu saya ajak keluar ruangan biar dia sambil bergerak tapi dapat pengetahuan seperti itu. Iya, baik sekali ya Pak ya. Jadi dengan memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, saya rasa apa yang Pak Pandey lakukan itu sudah sangat tepat sekali ya Pak ya. Jadi itu strateginya sudah sangat baik sekali. Kira-kira berapa ini nih Pak, berapa jangka waktu yang Pak Pandey butuhkan untuk menerapkan aksi nyata tersebut Pak? Karena ini kegiatan saya akan dilaksanakan minggu depan, berarti saya dari sekarang saya sudah harus mempersiapkan, dan mungkin besok saya akan bertemu dengan teman rekan sejawat saya untuk berkonsultasi. Terus untuk pelaksanaannya saya berkeinginan itu 1 hari agar tujuan pembelajaran saya itu semua tercapai sesuai dengan kebutuhan murid itu. Intinya semakin cepat ada aksi nyata, maka semakin cepat kita bisa melihat hasilnya. Ya bagus sekali ya Pak Pandey ya, semangat terus ya Pak ya. Kemudian apa nih Pak yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak? Kalau ukuran keberhasilan saya itu pertama pembelajaran lancar. Kalaupun ada masalah saya coba tangani. Terus yang kedua itu tujuan pembelajaran yang saya sudah rencanakan itu tercapai semuanya. Dan kebutuhan murid itu semua terpenuhi. Ya, jadi ukuran keberhasilannya itu bisa Bapak lihat dari terpenuhinya kebutuhan murid ya Pak ya, dan tercapainya tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan. Ya bagus sekali ya Pak ya. Kemudian bagaimana nih Pak cara mengantisipasi gangguan-gangguan yang Bapak temui selama Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Gangguan-gangguan tersebut harus saya atasi ketika saya melaksanakan tersebut. Saya harus berpikir tenang ketika ada gangguan tersebut. Terus saya harus langsung bergerak dan tidak diam pada itu, langsung mencari solusi. Ya kemungkinan besar yang gangguan yang saya hadapi itu adalah hujan. Nah kalaupun hujan, nanti anak-anak yang senang bergerak itu saya akan ajak bergerak di dalam kelas. Mungkin saya taruh kotak-kotak di sudut ruangan agar anak dapat bergerak gitu. Iya, jadi intinya gurunya harus tenang dulu ya, Pak ya. Ya sehingga bisa memikirkan apa ide-ide yang bisa muncul nih untuk dapat memfasilitasi semua kebutuhan belajar siswa tersebut. Ya, menurut saya siapa yang Pak Pandey lakukan itu sudah sangat tepat sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya berjalan lancar ya Pak ya. Terima kasih. Ya, kira-kira apa nih Pak komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan dengan sangat baik tersebut? Komitmen yang saya harapkan itu, saya sekarang itu pulang ke rumah dulu dan saya langsung merencanakan pembelajaran yang akan saya terapkan. Habis itu besoknya saya akan berkonsultasi dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki atau mempertahankan kalau ada yang ditingkatkan dalam pembelajaran saya tersebut, dan menerapkan nanti minggu depan seterusnya mudah-mudahan dengan lancar gitu. Ya, berarti merefleksikan Pak ya. Ya bagus sekali Pak Pandey. Kira-kira nih Pak, untuk mencapai keberhasilan tersebut siapa dan apa yang dapat membantu Bapak untuk mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Yang pertama diri sendiri, yang kedua teman rekan sejawat itu tersebut, karena dengan berkonsultasi atau berkolaborasi saya mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sekali dengan berkolaborasi itu sangat baik sekali Pak ya, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi kelemahan kita dari teman sejawat ya Pak. Sangat bagus sekali dengan berkolaborasi. Nah pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Pandey, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Tindak lanjut yaitu
saya akan benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, dan kalau bisa saya akan mencoba untuk mengikuti diklat pembelajaran diferensiasi agar kedepannya tidak cuma minggu depan aja, selanjutnya saya bisa menguasai tidak sedikit pengetahuan dari pembelajaran diferensiasi ini. Iya, bagus sekali usahanya Pak ya. Dengan mengikuti beberapa pelatihan itu akan meningkatkan kompetensi ya Pak. Bagus sekali rencananya. Kemudian dengan sering berlatih maka Bapak akan menguasai tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik. Saya rasa itu sangat baik sekali Pak Pande, dan senang sekali hari ini bisa berbincang dengan Pak Pande, di mana Pak Pande sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Pande. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada pertanyaan saya yang sedikit keliru atau kurang berkenan di hati Pak ya. Terima kasih Bu, saya juga sedikit lega karena saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Wah, sangat luar biasa Bu ya, pada saat coaching tadi. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Pastinya saya merasa sangat senang sekali Pak Indra. Kenapa saya merasa senang? Karena coach saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian dengan pertanyaan yang saya ajukan, coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Solusi ya, luar biasa Ibu ya. Jadi menurut Ibu, baik Bu, sangat luar biasa sekali. Apakah dari kegiatan coaching tersebut indikator ketercapaiannya sudah sesuai dengan yang Ibu lakukan? Untuk indikator ketercapaiannya sih saya rasa sudah sesuai Pak dengan apa yang saya lakukan, karena pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor apa yang menjadi permasalahan dari si coaching ini. Baik Bu, saya sangat setuju apa yang Ibu katakan tadi. Dan Ibu, saya catat beberapa yang telah sangat luar biasa Ibu lakukan. Yang pertama yaitu tujuan. Itu dari awal Ibu melaksanakan tujuannya itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, yang pertanyaan-pertanyaan itu sudah tersusun dengan rapi sesuai dengan alur cerita. Bagaimana pertanyaan yang Ibu buat itu membangun dari dalam dirinya untuk menyadari bagaimana dia memiliki kekuatan, kemudian bagaimana dia untuk memproses, untuk memecahkan apa yang masalah yang si coach hadapi. Kemudian saya lihat dari ketiga kompetensi itu adalah dari gaya tubuh. Gaya tubuh Ibu sudah baik itu dengan kontak mata, dan itu sudah terlihat dari bagaimana Ibu mendengarkan aktif, dan sorot mata Ibu sudah fokus. Kemudian pertanyaan sudah saya sampaikan tadi, kemudian memberdayakan coach. Di sana sudah dilaksanakan pada saat Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun dari coach tersebut. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya sebagai seorang coach bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga hasil coaching tersebut bermanfaat untuk si coach sendiri dan untuk coachnya juga. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu si coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali kita pelaksanaan observasi. Saya ini sudah bagus sekali, kemudian Ibu melaksanakan coaching itu sudah sangat luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga itu kedepannya